Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Azam dan Nur Samawati absen 4. Ada saudara Jamal absen 24. Enggak Sakti itu pertama absen 6. Saya absen 12. Saya Novian dan Angga akan menjelaskan tentang percobaan ruang sampel dan Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Hasil dalam suatu percobaan disebut hasil percobaan. Contoh percobaan antara lain melempar dadu, melempar koin, mengambil kartu secara acak, dan lain sebagainya. Ruang sampel dan titik sampel. Titik sampel merupakan hasil dari percobaan. Bisa juga diartikan sebagai anggota-anggota dari ruang sampel. Contoh, 1. Percobaan melempar dua buah koin, maka titik sampelnya adalah A, AG, GA, dan DG. 2. Percobaan melempar dadu, titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ruang sampel merupakan himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau himpunan dari titik sampel. Bisa disebut sebagai semesta yang dinotasikan dengan S. Contoh 1. Melempar dua buah uang koin, maka ruang sampelnya adalah S sama dengan AA, AG, GA, DG. 2. Percobaan melempar buah dadu, maka ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Kejadian dinotasikan dengan satu huruf kapital. Banyak anggota kejadian ditulis S, A, dan seterusnya. Kejadian sederhana yaitu suatu kejadian yang hanya memiliki satu titik. Misal kejadian munculnya mata dadu bilangan prima pada pelemparan buah dadu, yaitu kejadian majemuk, yaitu suatu kejadian yang memiliki lebih dari satu titik sampel. Misal kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil pada pelemparan dadu, yaitu 1, 3, 5. 2. Cara menentukan ruang sampel dengan tabel dan diagram pohon. Dengan tabel, cara ini dipilih ketika anggota ruang sampelnya sangat banyak dan akan memakan waktu jika menggunakan cara diagram pohon. Contohnya seperti ini. Dengan diagram pohon, cara ini bisa dipilih ketika anggota ruang sampelnya cukup banyak. Contohnya seperti ini. Terus 3. Frekuensi relatif suatu kejadian. Frekuensi relatif suatu kejadian mengacu pada proporsi beberapa kali hingga tertentu muncul dalam rangkaian data spesifik. Dengan kata lain, frekuensi relatif adalah perbandingan banyaknya suatu kejadian dengan jumlah total kejadian. Jika percobaan dilakukan sebanyak N kali dan kejadian A muncul sebanyak N dalam kurung A, maka frekuensi harapan muncul kejadian A dirumuskan sebagai berikut. Contoh soal dan pembahasan. Permasalahan 1. Pada percobaan melempar skipping uang logam dan sebuah dadu sekaligus sebanyak 1 kali, tentukan ruang sampel dan banyak anggota ruang sampel. Dapat seperti tabel ini. S sama dengan A,1, A,2, A,3, A,4, A,5, A,6, G,1, G,2, G,3, G,4, G,5, G,6. Banyak anggota ruang sampel N kurung S sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12. Permasalahan kedua, dalam rangka pemilihan ketua OSIS berserta wakilnya, SMA Harapan Bangsa menggelar rapat terbuka untuk memilih formasi yang sesuai dengan 8 kandidat terpilih. Dari hasil seleksi, 4 kandidat dinyatakan layak menjadi calon ketua OSIS dan 4 sisanya ditempatkan sebagai calon wakil ketua OSIS. Adapun calon ketua OSISnya adalah Randy, Heru, Brian, dan Ambar. Sementara calon wakil ketua OSISnya adalah Ferdian, Fani, Lucy, dan Dimas. Tentukan pasangan formasi yang mungkin untuk para kandidat beserta jumlahnya. Pembahasan seperti tabel ini, dan dengan demikian pasangan formasi yang mungkin adalah S sama dengan Randy Ferdian, Randy Fani, Randy Lucy, Randy Dimas, Heru Ferdian, Heru Fani, Heru Lucy, Heru Dimas, Brian Ferdian, Brian Fani, Brian Lucy, Brian Dimas, Ambar Ferdian, Ambar Fani, Ambar Lucy, Ambar Dimas, dan N kurung S sama dengan 4 kali 4, 16.
Sebuah perusahaan asuransi memperoleh data bahwa 450 pengemudi dari 825 pengemudi berumur 17 sampai 21 tahun pernah mengalami kecelakaan. Tentukan frekuensi relatif pada kejadian tersebut. Pembahasan frekuensi relatif menunjukkan kejadian tertentu berarti tentang kejadian. Jadi frekuensi relatif sama dengan 420 dibagi 825 sama dengan 0,509. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, nama saya Galulilis, absen 14. Apa perbedaan dari percobaan dan kejadian? Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Galulilis. Perbedaan percobaan dengan kejadian adalah percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang memperoleh hasil tertentu. Hasil dalam suatu percobaan disebut dengan hasil percobaan. Sedangkan kejadian adalah himpunan bagian dari dua faktor. Kejadian dilokasikan dengan satu dulu percobaan. Berikut adalah latihan soal yang akan kalian bisa kerjakan. Dilakukan percobaan dengan menembakkan dua dadu secara bersamaan. Hitunglah banyaknya kejadian munculnya mana dadu dengan jumlah kurang dari 11. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.